Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang berbahagia. Kita lanjutkan materi kita sampai pada kelipatan dan faktor. Lebih simpelnya saya sampaikan mencari KPK dan FPB ya. Ini secara proses sudah diajarkan di kelas 5 kelas 6 saat kalian di sekolah dasar. Lebih ringkasnya seperti ini, kita buat dalam pagar seperti ini ya. Kita akan mengerjakan lebih simpel. Carilah KPK dan FPB dari 18 dan 24. Maka dijawab 18 dan 24, kita akan dibuat pola pagar seperti ini. Maka masing-masing kita bagi 2 ya, 18 bagi 2, 24 bagi 2, karena dibagi 3 ini masih jauh, masih bisa dilakukan di tahap berikutnya ya. Kita bagi 2, 18 bagi 2 sama dengan 9, 24 bagi 2, 12. Kemudian kita bagi dengan bilangan 3. Kenapa? Karena kalau dibagi 2, 9-nya dalam bentuk pecahan ya, tidak bisa dibagi secara bilangan bulat hasilnya. Maka 9 bagi 3 adalah 3, 12 bagi 3 adalah 4. Maka untuk menentukan KPK-nya adalah mengalihkan semuanya ya dari hasil sebelah kiri dan bawah. Sehingga ditulis KPK-nya, kalau kita tulis adalah KPK 2 kali 3 ya, dikali 3 ke bawah dikali 4 ya, kali 4. Sehingga kalau ditulis adalah 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 ya. 2 pangkat 1 kemudian dikali 3 pangkat 2 dikali ini 4 ya, boleh, atau nanti ditulis bisa 2 pangkat 2 digabung menjadi dengan ini ya 2 pangkat 3. Kita tulis, maka hasilnya adalah 2 kali 3 pangkat 2 kan hasilnya adalah 9, sehingga 2 kali 9 dikali 4 ya, dikali 4 maka menghasilkan 18 dikali 4 ya, 18 dikali 4 itu akan menghasilkan ya 4 kali 2 4 kali 8 32 3 4 kali 1 4 ya, sehingga ditambah 3 menjadi 72, sehingga KPK-nya menghasilkan 72. Nah, untuk FPB-nya ya, FPB itu cukup menentukan menghitung sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Kalau yang KPK tadi kan kiri dan bawah 2 3 3 4 ya, FPB cukup 2 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi FPB-nya 6, KPK-nya 72. Berikutnya adalah pangkat dan akar bilangan bulat. Nah, lebih jelasnya kita akan langsung ke rumusan. P pangkat N artinya nanti P kali P kali P sebanyak N kali ya. Misalkan 2 pangkat 1 berarti 2-nya ada 1. 2 pangkat 2 berarti 2-nya ada 2 dikalikan semuanya 2 kali 2. 2 pangkat 3 maka hasilnya 2 kali 2 kali 2 ya. Maka kalau dihasilkan 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 itu bukan 6 ya. Maka 2-nya ada 3 kali ya, dikalikan masing-masing. 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 4. Kemudian sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah sifat perkalian bilangan berpangkat seperti ini. P pangkat M kali P pangkat N sama dengan P pangkat M plus N. Contoh 2 pangkat 2 dikali ini ya, bukan, dikali 2 pangkat 3 maka menghasilkan cukup mengalihkan bilangan pangkatnya, itu 2 kali 3, sehingga 2 pangkat 2 kali 3 menghasilkan
2 pangkat 6 ya. Berikutnya adalah yang kedua, sifat pembagian. P pangkat M dibagi P pangkat N sama dengan P cukup mengurangi ya yang bilangan pangkatnya saja. Bilangan pokoknya tidak usah dikurangi. Cukup ditulis 1 kali P. M kurangi pangkat M kurangi E. Contohnya 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3 karena bilangan pokoknya sama, sudah yang berbeda pangkatnya cuma mengurangi pangkatnya saja. 5 kurangi 3 sehingga hasilnya 5 pangkat 5 kurangi 3 menghasilkan 2 pangkat 5 kurangi 3 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 alias 4. Kemudian sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Bilangan pangkat dipangkatin kembali ya, dipangkatin lagi. P pangkat M dalam kurung pangkat N sama dengan maka dikalikan pangkatnya M kali N. P pangkat M kali N. Contoh 2 pangkat 2 pangkat 3 akan menghasilkan 2 pangkat 2 dikali 3 sehingga menghasilkan 2 pangkat 6 ya. Cukup mengalihkan pangkatnya saja ya yang berlipat. Kemudian sifat perpangkatan suatu perkalian atau pembagian. Contohnya dalam rumusan P kali Q pangkat M maka menghasilkan cukup dengan memangkatkan setiap komponen yang ada di dalam kurung. Maka menjadi P pangkat M kali Q pangkat M. Contohnya 2 kali 3 dipangkat 2 maka setiap bilangan yang di dalamnya dipangkatkan sehingga menghasilkan 2 pangkat 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 ya. Kemudian ini 3 ya, 3 pangkat 3 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 3 pangkat 2 3 pangkat 2. Berikutnya adalah P bagi Q pangkat M maka masing-masing dipangkatkan. P pangkat M dibagi Q pangkat M. Contohnya 2 bagi 3 dipangkat 2 maka menghasilkan ya masing-masing dipangkatkan 2 pangkat 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 3 pangkat 2 ya. Kalau diteruskan ya 4 dibagi 6 ya. Kemudian berikutnya adalah kuadrat dan akar kuadrat serta pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama kita bahas tentang kuadrat dan akar kuadrat. Yang kuadrat itu contohnya seperti ini. 4 kuadrat 4 pangkat 2 maka menghasilkan 16. Maka 16 ya akan kita akar ya. Kebalikan dari pangkat 2 adalah kita akar dipindahkan akar pangkat 2 ini menjadi akar 16 ya, dipindahkan ke 16 maka menjadi akar 16 sama dengan 16 ini diperoleh dari 4 pangkat 2 sehingga ditulis akar 4 pangkat 2 menghasilkan jadi 4. Kenapa 4? Karena 16 itu asalnya dari 4 kali 4 ya atau 4 kuadrat. Sehingga kebalikan dari akar adalah pangkat ya, pangkat 2 dan kebalikan dari pangkat 2 adalah akar. Ya, sehingga ditulis 4 pangkat 2 ya, dia menghasilkan sama dengan 16 dan dibalik menjadi akar maka akar 16 menghasilkan adalah 4 dan bisa ditulis akar 16 ini bisa ditulis ya akar 16 ya 16 akar pangkat 2 ya. Ini dapat ditulis 16 akar pangkat 2 dan akar pangkat 2 ini terkadang dalam prakteknya tidak ditulis sehingga menjadi akar 16. Berikutnya adalah pangkat 3 dan akar pangkat 3. Ya, akar pangkat 3. Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan pangkat 3. Misalkan 4 pangkat 3 akan menghasilkan 4 kali 4 kali 4 ya sebanyak 3 kali sehingga hasilnya 64. Dan kebalikan dari
pangkat 3 ini adalah akar pangkat 3 kalau ditulis seperti ini ya. Kita balik ya, kita pindahkan ruasnya menjadi 64 akar pangkat 3. Kenapa kok ini akar pangkat 3? Karena kita sandingkan dengan pangkat 3, yaitu 4 pangkat 3, sehingga hasilnya adalah 4. Kenapa 4? Karena 64 itu diperoleh dari 3 kali perkalian 4 kali 4 kali 4, sehingga menghasilkan akar pangkat 3-nya adalah 4. Dan berikutnya adalah operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Ya, kalau diperhatikan ada contoh percampuran antara perkalian pembagian ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian, maka utamakan operasi-operasi seperti ini ya. Operasi penjumlahan, pengurangan itu lebih lemah ya daripada perkalian dan pembagian. Jadi dahulukan perkalian dan pembagian, baru kita mengerjakan yang penjumlahan atau plus ya, atau pengurangan minnya ya. Tapi jangan lupa yang paling kuat terlebih dahulu kita lakukan adalah tanda kurung. Sebagai contoh, 80 dibagi ya 11 kurangi 7 dikali negatif 4 ya, sama dengan berapa? Maka kita kerjakan yang di dalam kurung dulu ya. Nah, di dalam kurung, walaupun ini nih kurang, dikurangi, kita kerjakan dalam kurung, sehingga 80 dibagi 11 kurangi 7 adalah 4 dikali negatif 4, maka hasilnya 80 dibagi 4 kali negatif 4 negatif 16 ya, plus kali min 16. 80 bagi 16 sama dengan min 5 atau negatif 5. Kemudian negatif 8 ditambah 5 dikali 36 dibagi dalam kurung 6 kurangi 9, hasilnya berapa? Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. Min 8 ditambah 5 hasilnya negatif 3 ya, karena yang terbesar adalah min 8-nya, maka tandanya mengikuti min 8-nya ya. 8 kurangi 5 itu 3, min 3. Kemudian 6 kurangi 9 itu hasilnya negatif 3. Yang dalam kurung itu dikerjakan dulu ya, sehingga negatif 3. Sehingga dihasil 36 dibagi negatif 3 menghasilkan negatif 3 mengikuti kali 36 bagi negatif 3 hasilnya negatif 12 sama dengan, maka negatif 3 dikali negatif 12 min kali min sama dengan plus menghasilkan 36. Berikutnya penggunaan operasi hitung bilangan bulat untuk penyelesaian masalah. Contoh, Sinta bekerja di sebuah kantor yang berlantai 25 di atas tanah dan 3 lantai di bawah tanah. Jadi ini kantornya, gedungnya ya, ada di atas tanah dan di bawah tanah ya. Underground itu, masuk ke dalam tanah. Sinta berada di lift tanda 5. Ya, ia turun 7 lantai untuk mengantarkan dokumen. Setelah mengantarkan dokumen, ia harus naik lagi 20 lantai untuk ke ruang direktur. Pada lantai berapa ruangan direktur tersebut? Ya, perlu kalian ketahui bahwa yang di atas tanah itu nilainya positif, kalau yang di bawah tanah itu nilainya negatif nanti prakteknya ya. Jawab, posisi mula-mula Sinta berada di lantai 5. Jika Sinta naik lift maka bertambah, dan jika turun maka berkurang. Kalimat matematika berdasarkan soal cerita berikut adalah 5 ya, 5 ini berarti naik ya, kemudian turun 7 ya. Nah, turun 7 nanti negatif 7 lantai untuk mengantarkan dokumen ya. Setelah mengantarkan dokumen ya harus naik lagi, tapi ditambah 20 ya, sama dengan, maka 5 dikurangi 7 sama dengan berapa? Negatif 2 ditambah 20 sama dengan 18. Jadi ruangan direktur tersebut berada di lantai 18. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.